Audio Jungle. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Caca Hinaya Pratama dengan nomor induk mahasiswa 20503 dari kelas Geografi 1A. Audio Jungle. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang atmosfer dan dinamikanya. Pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa sih atmosfer itu? Yups, betul. Atmosfer adalah lapisan gas yang menyelimuti sebuah planet, termasuk planet bumi. Audio Jungle. Lalu apa sih manfaat dari atmosfer tersebut? Setidaknya ada 5 manfaat dari atmosfer. Yang pertama sebagai pelindung bumi, yaitu berfungsi melindungi bumi dari radiasi-radiasi matahari yang sangat berbahaya, contohnya sinar ultraviolet dan lain sebagainya. Yang kedua adalah berperan untuk melindungi bumi dari benda luar angkasa seperti meteor, meteorit, dan lain sebagainya. Kemudian, manfaat yang kedua adalah tempat terjadinya cuaca. Mengapa? Karena atmosfer merupakan tempat terjadinya fenomena cuaca dan iklim, seperti cuaca panas, cuaca bersalju, cuaca hujan, cuaca berawan, dan lain sebagainya. Kemudian, yang kedua adalah filter dan pengaturan radiasi sinar matahari yang mempunyai gejala unsur-unsur cuaca dan iklim yang lainnya. Yang ketiga adalah agen siklus hidrologi. Maksudnya, atmosfer merupakan agen dalam rangkaian siklus hidrologi, yaitu penampung uap air sehingga dapat didistribusikan dengan merata. Kemudian, fungsi yang keempat adalah tempat penampungan gas. Maksudnya, atmosfer tersusun dari berbagai macam jenis gas, yang diantaranya dibutuhkan oleh makhluk hidup, yaitu oksigen. Dan yang kelima adalah pengembangan teknologi dan transportasi. Maksudnya, media mentransmisikan dan memantulkan gelombang radio keperluan transportasi udara seperti pesawat terbang. Gas paling mendominasi sebagai penyusun atmosfer yaitu yang pertama ada nitrogen sebesar 78,08%, yang kedua adalah oksigen sebesar 20,95%, yang ketiga adalah gas argon sebesar 0,93%, dan yang keempat adalah karbon dioksida sebesar 0,35%, dan masih banyak lagi gas-gas yang lain yang bertebaran di lapisan atmosfer tersebut. Lapisan atmosfer yang menjadi pelindung bumi dibagi menjadi 5 lapisan. Yang pertama adalah lapisan troposfer, yang kedua adalah lapisan stratosfer, yang ketiga adalah lapisan mesosfer, yang keempat adalah lapisan termosfer, dan yang kelima adalah lapisan eksosfer. Yang pertama adalah lapisan troposfer. Lapisan ini merupakan lapisan terbawah dari atmosfer yang berada di bumi dan merupakan atmosfer paling dekat dengan permukaan bumi. Di dalam lapisan troposfer, tempat terjadi peristiwa cuaca dan iklim, contohnya seperti perubahan suhu, angin, tekanan udara, dan kelembaban udara. Kemudian di lapisan troposfer juga merupakan tempat untuk perubahan suhu, karena setiap naik 100 meter dari permukaan bumi, suhu udara turun sebesar kurang lebih 0,6 derajat Celcius. Sekitar 80% gas yang ada di dalam lapisan atmosfer terdapat pada lapisan troposfer. Kemudian, lapisan troposfer dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah lapisan planet air, yaitu jaraknya antara 0 sampai 1 km. Yang kedua adalah lapisan konveksi, yang jaraknya sekitar 1 sampai 8 km. Dan yang ketiga adalah lapisan tropopause, yaitu jaraknya antara 8 sampai 12 km. Kemudian, selanjutnya, lapisan yang kedua bernama lapisan stratosfer. Audio Jungle. Lapisan stratosfer ini berada pada ketinggian sekitar 12 sampai dengan 50 km di atas permukaan bumi. Kemudian, pada lapisan stratosfer ini tempat terjadinya inversi suhu, yaitu ketinggian bertambah maka suhu udara akan meningkat.
Lapisan stratosfer hampir terbebas dari fenomena cuaca atau iklim, seperti uap air, debu atmosfer, dan khususnya kondisi awan, sehingga ideal untuk pesawat terbang. Lapisan stratosfer juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah lapisan isometris dengan jarak 12 sampai dengan 20 km di atas permukaan bumi. Yang kedua ada lapisan inversi yaitu 20 sampai dengan 35 km. Yang ketiga adalah lapisan inversi kuat yaitu 35 sampai 50 km dan yang keempat adalah lapisan stratofaus yaitu pembatas antara stratosfer dan mesosfer. Kemudian yang ketiga ada lapisan mesosfer. Audio Jungle. Lapisan mesosfer merupakan lapisan ketiga yang merupakan lapisan penyusun atmosfer yang berada pada ketinggian 50 sampai dengan 80 km di atas permukaan bumi. Fungsi dari lapisan mesosfer yang pertama adalah melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa, seperti meteor yang akan terbakar jika melewati lapisan atmosfer ini. Benda lainnya seperti asteroid, meteorit, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah sebagai penghantar gelombang elektromagnetit, seperti sinyal radio, televisi, dan telepon. Kemudian pada lapisan mesosfer terjadi inversi suhu udara. Mengapa? Karena semakin ke atas suhu udara semakin menurun. Penurunannya sekitar 0,4 derajat Celcius setiap naik ketinggian 100 meter. Kemudian pada lapisan mesosfer ini terdapat pembentukan awan noctilucent di lapisan mesosfer yang berada di dekat kutub. Dan yang kelima, lapisan mesosfer mempunyai lapisan mesofaus, yaitu lapisan atmosfer pembatas antara mesosfer dengan termosfer. Kemudian, susunan yang keempat dari lapisan atmosfer bumi yang pertama adalah termosfer. Lapisan termosfer merupakan lapisan yang berada pada ketinggian sekitar 80 sampai dengan 700 km di atas permukaan bumi. Pada lapisan ini terdapat ionisasi partikel-partikel yang memberikan efek refleksi gelombang radio atau ionosfer akibat radiasi sinar X dan sinar ultraviolet dari matahari. Kemudian, suhu rata-rata di lapisan termosfer ini berkisar antara 500 sampai dengan 2000 derajat Celcius. Kemudian, pada lapisan termosfer sering terjadi fenomena aurora yang biasa kita lihat di wilayah kutub. Kemudian, pada lapisan termosfer ini terdapat lapisan termofaus atau exobes yang merupakan pembatas antara termosfer dan lapisan eksosfer. Kemudian, yang terakhir, penyusun lapisan atmosfer bumi adalah lapisan eksosfer. Lapisan eksosfer merupakan lapisan tertinggi dari atmosfer bumi, di mana atmosfer ini berada pada ketinggian lebih dari 700 km di atas permukaan bumi. Lapisan eksosfer berfungsi untuk merefleksikan cahaya matahari menjadi cahaya matahari zodiakial. Pada lapisan eksosfer ini, suhu bisa mencapai 2200 derajat Celcius. Kemudian, pergerakan molekul di hidrogen sangat cepat. Tekanan radiasi sinar matahari lebih kuat dibandingkan tarikan gaya gravitasi bumi. Lapisan eksosfer juga sering dinamakan disipasifер atau ruang antar planet dan geostasioner. Pada lapisan ini tidak terdapat tekanan udara. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.